Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas bab 2, yaitu tentang teknologi implementasi VLSI. Di bab ini kita akan membahas beberapa teknologi ya kita untuk mengimplementasikan rancangan-rancangan VLSI. Terutama adalah tentang teknologi full custom, semi custom, dan FPGA. Baik, selamat mengikuti kuliah ini. Saya lanjut dengan presentasi tentang bagian pertama daripada kuliah ini, yaitu full custom dan semi custom. Teknologi implementasi VLSI ini keberhasilan implementasi rancangan dalam bentuk chip diukur dari beberapa parameter berikut, ya. Ya, pertama adalah kesesuaian dengan spesifikasi. Spesifikasi ini yang menunjukkan misalnya kecepatan daripada chip, gitu ya, fungsionalitasnya, ya, arus, tegangan, dan lain sebagainya. Apabila hasil implementasi kita sesuai dengan spesifikasi yang kita tentukan di awal, maka chip itu dapat kita anggap sebagai sukses. Yang kedua adalah ukuran die atau ukuran chipnya, ya. Ukuran chip menjadi concern utama karena dia sangat menentukan harga daripada chip tersebut. Tentu yang dimaksud di sini ukuran maksimumnya, ya. Jadi kita jangan sampai misalnya budget kita untuk satu chip ada 5 mm kali 5 meter, jangan sampai kita lebih besar daripada itu, ya. Yang faktor yang ketiga adalah yang tak kalah pentingnya adalah waktu perancangan, ya. Bisa jadi kita mendapatkan chip yang paling optimal, paling kecil, paling cepat, tapi kita mendapatkannya setelah waktu perancangan yang cukup lama gitu, misalnya 3 tahun, 4 tahun, atau 5 tahun. Maka ini kita akan kehilangan time to market, ya. Sehingga waktu perancangan juga menjadi suatu hal yang penting. Kita perlu menentukan kapan produk kita itu sesuai dengan kebutuhan pasar. Jangan sampai ketika pasar menurun, ya, baru chip kita selesai. Faktor keempat adalah kemudahan perencanaan tes dan testability. Chip, ya, ketika selesai masih ada pekerjaan, yaitu mengetes apakah dia sesuai dengan spesifikasi dengan perencanaan tes dan testability yang bisa meng-coverage ke seluruh fungsionalitas yang ada. Dan dia juga bisa dites, ya, atau testability. Bisa jadi perencanaan tes yang tidak baik mengakibatkan fungsionalitas tidak tertes sehingga ada fail di chip tersebut, sehingga fail to market. Dan ini merupakan cost yang sangat besar karena chip sendiri merupakan bagian penting dalam sebuah produk elektronika, dan biasanya apabila dia sudah menjadi produk akhir, misalnya satu chip, terus saudara membuat dia misalnya DVD player gitu ya, itu harganya sudah meningkat besar, harga produksi udah banyak, ternyata chip kita salah. Maka ketika produk itu masuk ke pasar, ditarik kembali, ya, ini akan menimbulkan kerugian yang sangat banyak. Yang kelima adalah manufacturability. Ya, bagaimana chip kita itu bisa dimanufaktur dengan yield yang tinggi, ya. Jadi tingkat defect yang rendah, ya. Jadi chip itu harus dirancang sehingga dia tahan terhadap variasi daripada proses, ya. Nah, ini merupakan faktor penting juga, ya, supaya efisiensi dari produksi itu sangat tinggi. Nah, berikut saya menggambarkan alternatif implementasi rangkaian digital, ya, untuk di atas silikon. Nanti alternatif lain ada di dalam bentuk FPGA, tapi kita sekarang fokus untuk implementasi di atas silikon dulu, ya. Nah, ini ada dua approach. Pertama yaitu dengan custom, full custom, ya. Yaitu chip yang dirancang, ya, khusus untuk aplikasi tertentu
dimulai dari skematik, kemudian dibuat layout-nya, ya, keseluruhan chip dibuat layout secara manual. Yang kedua adalah semi custom. Semi custom ini kita menggunakan modul-modul yang sudah didesain dulu. Misalnya sudah ada di desain gerbang AND, gerbang OR, gerbang inverter atau adder. Dan ini kita sebut dengan cell, ya, bisa kita sebut dengan cell, ya, cell based, ya, atau dalam bentuk array based. Apa berbedanya? Kalau yang cell based kita sebut dengan jadi selnya itu sudah dibuat, masing-masing modul itu sudah dibuat, kita sebut dengan standar cell, ya, standarnya sudah ada, dan juga bisa macro cell. Kalau macro cell ini bukan gerbang standar, biasanya dia modul dengan fungsi tertentu. Misalnya yang sudah lebih kompleks, misalnya memori, ya, bisa dibentuk macro cells, atau blok misalnya multiply and add untuk DSP, ya kita bisa di macro cell, atau flash, ya, dan lain sebagainya. Yang kedua ada array based, ya. Kalau array based ini sifatnya gerbang-gerbang logikanya itu sebenarnya sudah dibuat di atas silikon, ya. Kan kita bisa mengimplementasikan gerbang-gerbang, misalnya semua fungsi logika itu bisa diimplementasikan yang fungsi AND OR atau NAND NOR. Nah, gerbang AND OR dan NAND NOR-nya itu sudah dibuat di atas silikon, ya. Namun metal layer penghubungnya untuk menentukan fungsinya itu belum dibuat. Ini kita sebut dengan pre-diffused gate array. Yang kedua adalah pre-wired atau FPGA. Ya, di sini fungsi-fungsi tadi gerbang-gerbang juga sudah dibuat, ya. Kemudian wire-nya juga sudah dibuat sebenarnya, tapi dia belum terconnect. Ada switch-switch yang matrix switch yang memberikan alternatif koneksi, ya. Nah, ini koneksinya yang mana itu kita program melalui data dari RAM, ya. Nah, secara umum, kapan kita menggunakan full custom dan kapan kita menggunakan semi custom. Secara garis besar, teknologi implementasi terdiri dari custom, full custom, dan semi custom. Nah, ini definisi yang tadi saya jelaskan. Full custom adalah perancangan yang sebagian besar dilakukan secara manual pada level transistor. Jadi kita mendesain mulai dari skematiknya, ya, kemudian floor plan-nya, routing-nya, kemudian final layout, dan kita mendesain dalam level transistor. Semi custom adalah perancangan yang menggunakan sebagian pre-design, jadi desainnya sudah ada di awal, atau bahkan yang tadi yang disebut dengan array based sudah prefabricated, sudah difabrikasi, ya. Proses perancangannya ini sebenarnya nanti akan dibantu oleh tools, jadi tidak kita manual menghubung-hubungkan sel tersebut. Akan ada CAD tools yang menghubungkannya. Nah, bagaimana mendeskripsikan fungsionalitasnya? Mendeskripsikan fungsionalitasnya bisa menggunakan yang umum sekarang menggunakan HDL, Hardware Design Language, yaitu seperti VHDL ataupun Verilog, ya. Tapi kalau di full custom kita memang harus membuat layout secara manual. Kalau transistor ya kita buat gitu, ya. Buat gerbang source, gerbang drain, gate-nya kita buat semua secara manual. Perbandingan kinerjanya bisa kita lihat di sini bahwa full custom, ya, kinerja itu adalah paling baik. Dia bisa mencapai kinerja yang paling optimum, ya. Meskipun waktu perancangan cukup lama untuk mencapai optimum. Sementara semi custom kinerja mungkin tidak seoptimal full custom, lebih di bawah kinerjanya. Selisih di sini antara full custom dan semi custom. Ya. Namun kita bisa mencapai titik optimum lebih cepat. Waktu desainnya lebih cepat daripada waktu desain dengan full custom. Ya.
Sehingga ini sangat berharga sekali ya untuk pengembangannya. Ya. Nah, dari sisi teknologi full custom sendiri ya, dia memiliki karakteristik yaitu memerlukan waktu perancangan yang lebih lama. Hal ini disebabkan karena kita harus melakukan proses semua sampai level transistor. Sementara kalau di semi custom kita nggak perlu sampai transistor, hanya sampai sel-selnya saja, ya. Dan ini waktunya sangat lama, sehingga kita menyebutnya long time to market. Ya, kita khawatir bahwa dengan full custom ini, window opportunity dari sebuah produk itu hilang. Namun demikian ada beberapa justifikasi tipe chip yang cocok untuk kita implementasikan dengan teknologi full custom ini adalah seperti berikut. Pertama, blok rancangan digunakan berulang kali, ya. Jadi dia tidak hanya dipakai di satu chip, tapi chip-chip lain dia juga dipakai. Sebagai contoh misalnya SRAM, memori. Hampir semua chip kita menggunakan memori, sehingga kita bisa buat satu kali, tapi kita pakai berulang-ulang kali di setiap chip kita. Dan memori sendiri akan lebih baik kalau dibuat sekecil mungkin, karena biasanya memori membutuhkan space yang besar. Ya. Ini cocok melakukan desain dengan full custom. Kemudian yang kedua, chip dengan biaya NRI yang dapat dibebankan ke volume besar. Ya kalau chip itu kita tahu dia jumlahnya banyak sekali kalau dijual, ya sebagai contoh misalnya RFID misalnya. Harganya murah banget, tapi jumlah pemakaiannya jutaan per bulan gitu ya. Maka akan lebih ekonomis kalau kita mendesainnya full custom sehingga mendapatkan size yang terkecil, ya, dan volume yang besar, ya. Yang ketiga adalah chip dengan fitur khusus dan tidak memiliki harga sensitif. Jadi kalau ada sebuah chip yang mahal gitu ya, boleh mahal gitu ya, tapi dia memang khusus dipakai misalnya untuk superkomputer gitu ya, kita pingin dia kenceng sekali gitu ya, harga mungkin tidak sensitif karena chip itu sendiri kayak Apple saja itu hanya $17. Nah kalau sudah buat untuk superkomputer mungkin ya harga satu chipnya ribuan dolar, puluhan ribu dolar nggak masalah ya. Nah itu bisa buat dengan full custom ini. Nah ini contoh desain full custom ya dari sebuah rangkaian digital di sini ya. Jadi di sini carry select adder ya, jadi sebenarnya adalah adder. Kemudian sifat daripada full adder ini kan dia di copy saja kan. Jadi ini di copy 1 bit, di copy gitu ya. Sehingga kita dapat di sini 4 kali 3 ya, 12 bit adder ya. Kemudian di sini nanti ada multiplexernya ya, dan sifatnya regular seperti ini. Sudah cukup mendesain satu kali saja satu full adder sehingga bisa copas saja seperti ini. Dan ini sifat-sifat desain yang bisa kita lakukan full custom. Perlu diingat tadi yang standar sel pun sel-selnya sendiri dibuat dengan full custom sebenarnya. Ya, cuma nanti untuk menjadi sebuah sistem kita menggunakan teknik semi custom. Ini contoh lagi yang lain, teknologi full custom. Ini sebenarnya analog ya, maaf saya salah. Ini rangkaian analog untuk RFID ya. Di sini ada semacam ini kapasitor gitu ya. Kemudian di sini ada rangkaian analog limiter, ini ada rangkaian analog modulator, clock extractor. Nah ini kalau kita buat secara full custom untuk RFID, bentuknya kira-kira seperti ini. Nah ini juga contoh kapasitor gitu ya, kapasitor kita buat untuk membuat kapasitor besar gitu ya, kita bisa buat yang kecil kemudian kita copy seperti ini. Contoh lain adalah rangkaian analog. Rangkaian analog biasanya memang menggunakan full custom ya. Ini rangkaian voltage regulator ya. Skematiknya seperti yang di kanan ya. Kita lihat layoutnya di sebelah kiri, terlihat sebenarnya transistornya kecil-kecil di sini. Tapi yang dominan ini adalah kapasitor dan resistornya ya. Ini kapasitor yang kiri besar. Nah, ini yang
Ini adalah resistornya, ini juga kapasitor. Ya. Baik, itu terkait dengan teknologi standar sel. Selanjutnya saya masuk ke teknologi yang kedua, alternatif kedua adalah, maaf tadi yang full custom. Berikutnya kita masuk ke standar sel. Teknologi standar sel melakukan proses sintesis dari HDL, ya, seperti Verilog atau VDL menjadi skematik, kemudian secara otomatis menggunakan CAD tool seperti Synopsys dikompil. Ya. Jadi maksudnya kita tidak mendesain di level transistor, jadi kita mendesain fungsionalitas sistem itu dalam bahasa Verilog atau VHDL, kemudian nanti akan dikompil, disintesis oleh sebuah tools seperti sebagai contoh di sini Synopsys Design Compiler, ya, untuk diubah menjadi skematik. Skematiknya sendiri sebenarnya tidak hanya converter, tapi juga dia melakukan optimasi dari fungsi-fungsi logika yang kita buat sehingga diharapkan desain itu akan memiliki speed dan design size yang kecil, ya. Dengan implementasi menggunakan standar sel ini memiliki keunggulan yaitu rancangan dalam bentuk sel hanya perlu dirancang dan diverifikasi satu kali. Jadi kita untuk misalnya ketika kita menggunakan misalnya gerbang NAND mungkin ribuan atau ratusan ribu atau jutaan dalam satu chip, kita cukup mendesain hanya satu kali pakai full custom. Kemudian dengan teknologi standar sel ini dia bisa digunakan ulang, ya, secara otomatis oleh CAD tools yang kita gunakan. Kekurangan daripada teknologi standar sel ini adalah pertama itu mengurangi kemungkinan fine tune karena sel yang sudah dirancang dari awal meskipun kondisi lingkungan yang berbeda. Jadi begini, sel itu ketika saudara membuat gerbang NAND, ya, terkadang gerbang NAND itu optimum kalau misalnya arusnya besar. Untuk arusnya besar berarti lebar daripada transistornya harus diperbesar, ya. Tapi ketika desainnya jadi besar, tapi ketika desainnya tidak memerlukan arus yang besar, kita cukup lebarnya kecil saja. Nah, tidak mungkin kita menyesuaikan dengan semua kemungkinan. Biasanya di standar sel hanya diberikan beberapa alternatif lebar daripada sel, ya. Nah, nanti sesuai dengan kebutuhan daripada apa yang di drive-nya, maka secara otomatis CAD tools akan memilih sel-sel yang mana. Nah, tentu di sini akan ada pembulatan-pembulatan kebutuhan, misalnya dia butuhnya 2 miliampere, misalnya 2 mikroampere misalnya. Nah, kita memakai yang 2,5 misalnya atau 3 gitu ya. Seperti itu. Jadi tidak optimum sebenarnya dari segi size, ya. Hal ini karena rancangan sel bersifat tetap atau fix, ya. Jadi maka ada kemungkinan rancangan tidak optimal dalam hal densitas atau performa. Atau kemungkinan yang lainnya seperti ini, saudara membutuhkan gerbang NAND dengan 3 input. Ternyata di library yang ada 4 input. Terpaksa saudara pakai yang 3 input, yang satunya lagi mungkin di ground atau di VCC, ya. Nah, ini juga menimbulkan ketidakoptimal daripada desain. Kemudian untuk memudahkan proses placement dan routing oleh CAD tools, maka standar sel harus memiliki ukuran letak yang tetap atau standar sel dalam hal berikut ini. Jadi standar sel itu dibuat tidak sembarangan gitu. Misalnya sudah membuat gerbang N, gerbang NAND, ya, gerbang OR, NOR, itu tidak sembarangan buat supaya bisa dia menjadi standar sel yang bisa kita gunakan. Pertama, ketinggian selnya harus seragam, karena ini akan memudahkan kita dalam melakukan routing. Kemudian lebar sel yang sebenarnya bukan seragam, tapi bisa kecil, bisa besar sebenarnya. Kalau ketinggian memang harus sama tingginya. Kemudian untuk koneksi bisa metal 1 untuk VDD dan ground, metal 2 untuk I/O, dan kemungkinan juga nanti akan memiliki metal yang lebih daripada 2, ya biasanya. Makin banyak metal, maka makin bisa mengimplementasikan desain-desain kompleks.
Kemudian desain standar sel sendiri ya juga harus memiliki regularitas yang tinggi. Kita lihat seperti ini. Ini contoh standar sel. Ya, jadi kita mempunyai library NAND, NOR, NAND 3, NOR dengan 3 input, NAND dengan 3 input, kemudian ada inverter gitu ya. Kemudian ada latch untuk yang memorinya ya. Sudah lihat di sini tadi mengikuti kaidah tadi yaitu tingginya sama semua. Tingginya sama semua supaya dia bisa nanti dijajar dalam bentuk baris ya. Ya. Kemudian arah input outputnya juga dibuat sama, ini ke atas dan ke bawah. Kemudian nanti terhubung VDD dan ground-nya dengan metal yang sama supaya bisa nanti di-connect juga. Ya. Nah ini gambaran daripada sel standar sel. Ya. Ini dari gerbang NAND, jadi ini input, ini transistor NMOS-nya terhubung seri. Di sini transistor PMOS terhubung paralel. Di OR, kebalikannya di bagian bawah terhubung paralel, di atas terhubung seri. Ya ini sama dengan penyajian yang agak berbeda sedikit. Ya, jadi ini contohnya sudah lihat bahwa ketinggiannya semua sama 54 lambda. Lebarnya yang berbeda, ada yang 18 lambda, 27 lambda. Jadi lebar sebenarnya bebas ya. Ya. Yang merah-merah ini adalah polisilikonnya, ya. Seperti itu. Nah, ini contoh lebih dekatnya, ya. Ini yang bawah ini adalah NMOS, ya. Untuk ini contoh gerbang NAND tadi 2 input. Nah, ini terhubung seri transistor ini. Kemudian ini polisilikon adalah gate-nya. Nah, ini terhubung paralel di bagian yang atas, ya. Kalau dalam skematik kita gambarkan seperti ini. Nah, luas area ini dioptimasikan sebagai contoh ini 1,2 mikrometer kali 4,2 mikrometer. Kemudian sifatnya, karakteristiknya juga dimasukkan di database supaya nanti memudahkan CAD tools menentukan sel mana yang memenuhi syarat untuk digunakan. Cara yang sama ini SOR lebih kompleks, terdiri dari 6 transistor, ya. Ini cukup banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kita buat dengan tinggi yang sama dengan yang tadi, 2,4 mikrometer kali 4,2 mikrometer. Jadi lebarnya yang berbeda. Iya, jadi standar sel sendiri dapat dikategorikan beberapa jenis. Ya. Pertama kita sebut dengan SSI logic yang small, yaitu seperti gerbang-gerbang dasar seperti NAND, NOR, SOR, inverter, kemudian buffer, latch, register, ya. Kemudian yang medium, scale integrated circuit, dia sudah lebih besar, lebih kompleks seperti decoders, encoders, adders, dan comparators. Kemudian juga ada kategori yang lebih kompleks lagi, yaitu data path, artinya untuk pemrosesan, seperti ALU, adders, register files, shifter, udah lebih kompleks lagi. Kemudian kategori lainnya seperti memori, baik RAM maupun ROM. Kemudian dalam sudah sangat kompleks, biasanya juga kita sebut dengan makro, ya system level, ya itu multipliers dan microcontrollers. Jadi rancangan standar sel disediakan oleh foundry. Jadi ketika saudara ingin memanfaatkan standar sel, tidak berarti saudara mulai desain dengan membuat standar selnya. Tidak seperti itu. Biasanya justru dalam ekosistem perancangan chip, standar sel ini sudah disediakan oleh pabrikannya, pabrikan chipnya, yaitu kita sebut dengan foundry. Saudara akan memproses chip saudara ke TSMC Taiwan. Maka TSMC Taiwan sebelum saudara mendesain, dia akan memberikan apa yang disebut dengan desain kit dalam bentuk standar sel. Nanti standar selnya juga saudara harus pilih, misalnya saya mau pakai teknologi 180 nano, saya mau pakai teknologi 130 nano, nanti saudara pilih. Di situ pun ada pilihan lagi, misalnya standar sel yang standar kah,
atau low power kah, atau low leakage kah. Nah, biasanya dia juga ada kategori-kategori standar sel yang berbeda untuk berbagai macam aplikasi tergantung aplikasi yang akan saudara gunakan. Ini sama seperti tadi, ya, contoh standar sel yang umum digunakan tadi ya SSI logic gitu ya. Kemudian fungsi logika sederhana, MSI, dan lain sebagainya. Nah, layout dari standar sel, ya. Jadi layout dari standar sel ini dibuat otomatis oleh CAD Tools, ya. Jadi layout ini kita dibantu dengan CAD Tools. Nah, biasanya kita membuat dalam bentuk baris seperti ini, ya. Ini logiknya, ini baris berikutnya, standar sel lagi, baris berikutnya, dan baris berikutnya. Dalam bentuk baris-baris begini. Nah, di satu posisi kita perlu makro, misalnya ada SRAM, dia biasanya menempati area yang lebih besar daripada satu baris. Atau dia bisa menempatkan satu atau lebih baris. Kemudian hubungan-hubungan ini akan dilakukan di routing channel, di antara baris ini adalah suatu daerah yang bisa kita menghubungkan antar sel-sel tersebut, baik itu hubungan antar sel dalam satu row maupun antar row sendiri. Ketika satu row ingin berhubungan dengan row yang lain, biasanya kita menggunakan sel khusus untuk membypass, disebut dengan fit through cell. Jadi ini ada sel juga sebenarnya, tapi dia sifatnya hanya menghubungkan atas ke bawah. Ya. Atau lebih dekat kita lihat seperti ini, ya. Jadi ini tadi saya sebutkan bahwa sel-selnya itu lebarnya bisa beda-beda. Ini misalnya sel yang lebar, ini sel yang sedang, ini sel yang sempit, gitu ya. Kemudian di sini VDD, ini VSS. Di sini VDD, ini VSS, gitu ya. Seperti itu, ya. Kemudian akan terhubung di sini di routing channel, baik dalam bentuk horizontal, vertikal. Biasanya kita menggunakan dua metal layer di sini. Sehingga kita bisa menghubungkan bagian atas dan bagian bawah. Ya. Jadi bentuk selnya seperti ini, jadi VDD, VSS, VDD, VSS, VDD, VSS. Ya. VSS-nya kita gabungkan, VDD kita gabungkan. Ya. Seperti itu. Kemudian routing tadi kita bisa menggunakan metal, misalnya metal 1 dan metal 2. Metal 2 kita untuk hubungan vertikal, metal 1 untuk hubungan horizontal. Sehingga dia bisa menghubungkan antar sel secara matriks. Nah, ini juga cara visualisasi yang lainnya ketika kita full sebuah chip. Ya. Di sini tampak pad keluar eksternal. Nah, biasanya sebelum yang tadi core chipnya ada di sini. Nah, ini bagian luar ini kita taruhkan rings, power rings. Jadi ya VDD dan ground kita taruh melingkar seperti ini. Kemudian kita buat power strap, VDD dan ground power strap. Kita buat sebanyak mungkin supaya terjadi balance penggunaan arus di semua area. Ya. Dan di sini ada yang kita sebut yang IP. Jadi di luar tadi makro, standar sel. Ada satu lagi IP. IP itu adalah desain yang kompleks, ya, yang sudah difix menjadi satu desain dan itu dibuat oleh perusahaan lain. Jadi kita misalnya membeli atau melisensi dari produk lain, misalnya analog to digital converter. Saudara taruh di desain saudara karena merupakan bagian dari desain saudara. Nah, itu kita sebut dengan IP atau intellectual property. Dia bukan desain saudara, tapi saudara pakai gitu, kayak saudara pakai komponen orang lain. Contoh lain misalnya prosesor kayak ARM Core gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk layout dari standar sel sendiri, ya fungsinya untuk menghubungkan sel pada baris yang terpisah oleh baris lain, ya. Nah, ini kalau menghubungkan antar baris kita menggunakan sel khusus disebut dengan fit through cell, ya. Untuk membentuk barisan yang baik, maka disebutkan tadi bahwa tinggi dari standar sel harus sama, ya. Kemudian pada teknologi yang lebih tinggi disediakan metal interkoneksi dengan jumlah banyaknya bisa mencapai 8 layer ataupun lebih.
Kemudian power supply tadi terlihat di gambar terdistribusi secara horizontal agar dapat digunakan secara bersamaan oleh sel dalam baris yang sama. Ya. Nah, ini contoh-contohnya, ini contoh yang pernah kami buat. Ya. Setelah sel kalau udah di routing, kita sudah nggak ngelihat lagi ini fungsinya apa, ini gerbang N apa gerbang OR, kita nggak lihat. Jadi dia sudah seperti acak sebenarnya karena dibuat oleh CAD-Tools. Nah, ini contoh lain, di standar sel ini kita menggunakan beberapa makro, jadi sini ada memori-memori yang kita gunakan, ataupun ROM. Sementara standar sel sini ada di tengah ini. Nah, ini analisis di CAD-Tools bisa dilakukan analisis bagian akhir, kita bisa menganalisis mana daerah yang panas, mana daerah yang dingin. Tergantung dari distribusi power-nya. Nah, ini kalau kita bedah ya, prosesor yang sudah jadi, ini dikupas. Nah, maka kelihatan bentuknya seperti ini. Nah, dari sini sebenarnya terlihat bahwa ada bagian standard cell, jadi bagian-bagian yang acak itu adalah standard cell. Tapi bagian yang kayak seperti ini, seragam, ini adalah memori. Ya, ini pakai full custom biasanya. Ya. Ya, ini bentuk lain untuk penyajiannya juga, bahwa dari dalam desain standar cell tersebut, kita tidak hanya standar cell, tapi ada makro-makro, dan termasuk pad ini juga ini sel yang sudah jadi sebenarnya. Ya. Jadi dia merupakan kombinasi antara standar cell, makro block, dan I/O pad sebenarnya dalam sebuah chip itu. Nah, ini desain layout full microprocessor yang kita desain. Jadi kelihatan ini pad-nya, desain pad-nya seragam, ini udah didesain full custom, kemudian dipakai berulang. Di sini ada power ring-nya, sudah lihat ada power ring-nya. Nah, ini standar cell-nya. Di sini RAM regular, external RAM, ROM, dan RAM. Ya. Nah, ini ke yang kanan, ini yang kiri merupakan gambar yang di-generate dari CAD-Tools. Kalau yang kanan, ini adalah foto. Kalau dice-nya kita foto pakai mikroskop yang berbesaran tinggi, maka kita akan lihat bahwa gambar di atas silikonnya juga mirip sebenarnya. Mirip dengan gambar-gambar yang layout. Ini juga chip kita yang lain, ya, dice-nya kalau kita foto bentuknya seperti ini akan terlihat di sini standard cell, sini bagian-bagian yang regular dan full custom. Baik, terima kasih. Saya rasa cukup untuk bagian pertama daripada kuliah ini. Kita lanjutkan di bagian kedua nanti terkait dengan FPGA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.